Hai Ya, semua, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu lagi nih. Seperti biasa di channel Jejak Merlin kita selalu datangi narasumber dari berbagai penjuru Australia. Dan kali ini ada kisah yang baru nih dari salah satu teman kita WHP yang bisa berada di posisi sebagai supervisor sekarang. Nah, teman-teman pada tertarik kan pengen tahu kisahnya seperti apa. Oke, langsung aja kita welcome narasumber kita. Hai Ari. Hai guys, welcome back to Jejak Merlin Channel. Asik. Oke, Ari, sebelum kita lebih lanjut nih, karena sudah banyak yang penasaran, kenalan dulu biar teman-teman kenal dan tahu lebih jauh soal kamu siapa, asalnya dari mana, dan WHP-nya, dan pokoknya apa aja deh yang bisa dijelasin. Boleh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di YouTube-nya Jejak Merlin. Aku memperkenalkan diri, namaku Ari Junaidi. Yep. WHV angkatan tahun 2018. Saat ini masih third year visa. Asalku dari Padang, Sumatera Barat. Oh, orang Padang. Thank you. Yes. Oke. Nah, teman-teman itu dia. Jadi dia dari 2018 dan sekarang sudah di third year. Nah, yang pertama nih, pertanyaan pertama dulu seperti biasa ya. Nah, waktu perjalanan ke Australia, tujuan Siti-nya kemana dan terdampar di mana dan kenapa memilih kota itu tuh? Ya, jadi waktu itu kota pertama Sydney ya. Jadi pada saat aku masih di Jakarta waktu itu ceritanya. Jadi bingung tuh mau kemana. Jadi kita nggak ada tujuan. Yang tahu Australia cuma tahu Sydney sama Melbourne doang. It's really sama kan, kita tuh benar-benar buta pengetahuan tentang Australia. Yang tahu cuma kota besar Sydney dan Melbourne. Kebetulan di Sydney ada teman waktu itu. Jadi sama-sama dari Jakarta waktu itu daftarnya. Kebetulan kontak teman tersebut dan dia udah ke Sydney aja gitu. Dan kita tahu Sydney juga kota besar kan. Jadi waktu itu sempat ikut meet up waktu di Jakarta, gathering gitu kan, ada anak-anak mantan WHV. Mereka suka gathering kan, dan mereka menyarankan kalau untuk anak-anak baru boleh ke kota besar terlebih dahulu untuk cari kerjaan gitu. Nah, kita waktu itu datang pas summer. Jadi alhamdulillah kerjanya lumayan banyak seperti itu. Jadi aku itu dapat kerjaannya itu 1 hari setelah nyampe langsung dapat kerjaan. Pecah rekor ya ini, sehari nyampe langsung dapat kerjaan. Langsung dapat kerjaan ya. Trial di hari pertamanya itu, hari keduanya langsung keterima. Itu jadi ceritanya bisa langsung dapat itu gimana? Kamu apply dari Indonesia atau gimana ceritanya kok bisa langsung dapat? No. Jadi waktu itu aku kasih tips juga sekalian buat teman-teman semua yang seperti kita bicarakan waktu itu ya. Jadi untuk mungkin ada anak WHP yang baru datang, mungkin bisa ambil tips dari aku ini gitu. Jadi kalau waktu itu aku datang ke Sydney itu, aku nggak bawa berkas lamaran yang door to door langsung lamar, aku nggak seperti itu. Aku pilih yang online gitu. Kalau menurut aku itu lebih worth it dan nggak banyak buang-buang uang juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita door to door pasti kita ngeprint CV dan segalanya, dan itu biaya lagi. Kalau aku langsung website online kayak Gumtree, Seek, Indeed, semua gitu, semua aku lamar, minimal sehari itu aku langsung 50 lamaran langsung. Pokoknya aku search semuanya di area terdekat Sydney waktu itu, minimal itu 50 aku udah kirim sehari itu. Jadi dalam 50 itu nanti akan ada yang balas sekitar 10 orang yang akan balas. Kemudian dari yang 10 itu akan ada yang minta untuk trial 3 atau 2 orang gitu buat trialnya. Jadi kita tiap hari langsung bisa trial gitu. Jadi pas langsung trial, aku langsung diterima di restoran Jepang waktu itu. Di Sydney. Dan langsung keterima hari berikutnya. Jadi emang target pertamanya pas nyampe di sini udah tahu ya, oh ini saya mau masuk langsung ke restoran nih, udah nggak bingung lagi ya mau nargetin kemana. Emang udah langsung milih di Gumtree dan berbagai macam platform online pun udah ngerti harus nyari yang mana gitu ya Mas Ari ya? Iya, betul. Jadi waktu itu kan dikasih tips juga sama senior WHV kan juga waktu itu. Dan juga harus banyak-banyak tanya nih, kalau teman-teman yang baru itu jangan malu untuk bertanya, itu tanya aja cara lamar di mana. Banyak website juga kan, terutama di grup Facebook The Rock itu juga banyak yang apply kerjaan juga di situ, dan juga banyak yang ngasih informasi kerjaan di situ juga. Nah, di situ aku juga apply at least itu 20 di online Facebook itu, kemudian online kayak Gumtree itu aku banyak banget. Harus banyak kalau aku. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk yang door to door itu pasti dapat kerjaan juga ya. Jadi pokoknya apply sebanyak-banyaknya lah, kalau bisa sampai ratusan boleh ya pokoknya, karena semakin banyak apply kan chance untuk makin banyak.
memang usaha milik kita, tapi pada akhirnya pun rezeki dari Tuhan ya. Jadi mungkin memang Exactly. rezekinya udah memang rezekinya Mas Ari, sehari nyampe langsung dapat Betul, Mas Ari ya. betul sekali. Boleh ceritain sedikit nggak pengalaman pertama kali, kan dulu waktu di Indonesia nggak kerja seperti itu kan di Indonesia kerja apa? Oke, background aku kalau di Indonesia itu aku customer service dulu. Oh oke, berarti kan nggak ada pengalaman di kitchen nih. Nah pertama kali No. pengalaman pertama nyampe di Sydney terus kerja di kitchen gimana nih? Ada shock culture-nya juga atau gimana gitu? Pastinya yang pertama kita kendala bahasa Inggris kan. Jadi pas pertama sampai waktu itu bahasa Inggris kita benar hancur kan. Maksudnya itu nggak seperti sekarang mungkin kayak ya. Kalau dulu tuh benar kayak dia ngomong apa gitu nggak ngerti, banyak nggak ngertinya gitu. Sampai berulang kali, bahkan sekarang pun juga masih apalagi di Outback kan, aksennya beda soalnya. Kalau yang lain-lain, karena aku basicnya memang suka masak juga, jadi kalau untuk preparation kayak masakan Jepang itu kayaknya goreng-goreng gitu, bisa lah. Gitu. Nah, habis gitu setelah di sini berapa lama terus kan harus ngejar second year nih. Nah, gimana ceritanya? Betul. Nah, oke, itu lanjut ya. Jadi setelah aku di sini, aku 3 bulan di sini. Jadi aku belum cerita ya. Jadi pas di restoran Jepang itu aku 1 hari trial, 1 hari diterima, hari berikutnya dipecat. Lah. Oke, kenapa itu? Yeah, I don't know why that they say it's like because I can't touch pork, you know. Okay. Yeah. They said because you are a Muslim, so they said because you're Muslim. I don't know, maybe dia bilang kayak gitu sih alasannya, tapi mungkin ini nggak rezeki juga kali ya gitu. Jadi karena di restoran Jepang itu kan banyak pork juga kan, karena mereka jual pork gitu. Jadi aku bilang waktu itu aku nggak bisa sentuh, aku bilang gitu. Tapi aku bisa pakai glove, aku bilang kayak gitu. Tapi dia nggak boleh katanya. Mungkin I don't know why. They said this is not your good job for you, karena di sini kita banyak megang babi kayak gitu. Alright, aku bilang gitu. Ya, but that's okay. Setelah itu aku seminggu kemudian baru aku dapat lagi kerjaan di North Sydney di kitchen hand juga, baru aku jadi DC. Jadi DC awalnya baru di DC, kemudian jadi sandwich maker, kemudian ya di sandwich maker aku sampai 2 bulan. Itu kerjaan terakhir sampai 3 bulan di Sydney. Oke, berarti hanya 3 bulan doang yang di Sydney ya? 3 bulan ya, jadi 3 bulan di Sydney. Jadi setelah Mardi Gras itu kita langsung ke Cairns. Jadi kita waktu itu sama teman-teman rencananya mau ngejar second year kan. Jadi kita memilih Cairns. Kenapa? Karena dia katanya ya, di banyak kerjaan di sana katanya. Farm apalah gitu. But actually it's not. It's really hard get job in Cairns, you know. We are jobless. I think 2 weeks. 2 weeks, okay. Ya, I think more than 2 weeks, I think, ya. Terus aku ke Cairns, nggak dapat kerjaan, akhirnya pindah ke Mariba dulu ya. Kamu tahu Mariba nggak sih? Banyak kan? Ya, Mariba. Ke sana tuh, Mariba, Dimbula. Ya, betul. Nah, dari Cairns ke Mariba, di Mariba juga nggak ada. Kata kita beli mobil waktu itu di Cairns. Jadi kita bisa road trip dari Cairns, cari kerjaan di mana aja gitu. Farm area gitu kan. Ini kita berarti ada temennya ya? Berapa orang kalian segerombolan? 5 orang waktu itu. Berlima ya? Berarti Pak sama orang beli mobil atau patungan beli mobil terus sama-sama nyari kerja berlima gitu? Kita patungan beli mobil bareng-bareng, kita nyari kerjaan bareng-bareng gitu. Di Cairns. But that's not good. Aku saran buatnya, I suggest you to do not do that. Kalau beli mobil mending beli sendiri. Kalau seperti itu nggak bagus nih, biar teman-teman yang lain bisa belajar gitu ya. Too much drama, you know what I mean. Okay. Yeah, I said it too much drama, so I don't suggest you to buy a car together with your friends. Yeah. I say prefer buy car by yourself. Okay. Ya, itu bagus kalau kayak gitu, mending jangan kayak gitu. Karena di end-nya nggak baik nantinya gitu. Benar. Apa kalau udah masalah duit mah repot lah ya, intinya begitulah. Betul sekali. Setelah di Cairns tuh sampai berapa lama baru dapat kerja nih? 2 minggu loh kita di Cairns itu, kemudian kita ketemu banyak orang Indonesia juga di situ, kemudian saran ke Dimbula coba gitu, terus kita ke Dimbula juga nggak ada kerjaan farm, akhirnya kita ke Mariba dulu ya, Mariba kemudian Dimbula. Di Mariba, kemudian di Mariba nggak dapat kerjaan juga, akhirnya kita ke Dimbula. Itu pun nekat gitu, nggak ada
nggak ada info kerjaan apa-apa, dia cuma ada teman di sana kerja farm. Dan ternyata di last day kita mau berangkat juga di Dimbulah itu, kita mau pergi kemana waktu itu ya, aku lupa. Kita dapat kerjaan, jadi aku kerja seminggu di sana di bukan mango, avocado. Kita picker avocado picker. Ternyata pas sampai di Cairns, aku dipanggil. Padahal kita udah patungan beli mobil, aku dipanggil untuk ke Newman. Ya, aku pilih. Sebenarnya aku pamit sama teman-teman ini. Aku bilang aku dapat kerjaan di sini, nggak bisa aku juga ikut kalian gitu-gitu. Jadi I chose my own gitu kan. Ya, aku pergi ke Newman waktu itu setelah seminggu kerja di Dimbulah sebagai avocado pickers. Oh, berarti kalau enaknya di farm itu seperti itu ya, bisa seminggu bisa langsung cabut gitu, nggak masalah. Jadi nggak kayak tempat kerja yang lain yang harus resign dulu dan sebagainya. Jadi iya. Gimana pengalamannya pas di farm ini? Oke nggak dibandingkan hospital? Oh no. Aku memang nggak, karena memang dari Indo pun aku udah bilang ya, aku nggak mau kerjaan farm. Bukannya memilih ya, bukannya orang pikir gitu kan. I know. Tapi sebenarnya karena work in a farm is really hard. Yep. Karena ada orang yang suka ya, karena beda-beda, tipe-tipe orang juga beda-beda gitu. Aku nggak suka kerja farm gitu. Aku lebih ke hospitality. Karena memang basic aku juga customer relation, customer service gitu. Aku suka aja ketemu banyak orang gitu, ngobrol sama orang gitu. Oke, nah itu dia perjalanan dari awal yang harus dilewati sama Mas Ari nih, sampai akhirnya dia pindah ke Newman ini ya. Ini tempat kerja yang akhirnya di mana dia membangun karir sampai sekarang, ya nggak? Ya, betul. Ya, jadi aku udah 2 tahun di sini. Ya, nah itu dia tuh akhirnya ya. Jadi up and down itu udah kelewat, terus akhirnya dia sampai di sini nih. Nah, kita mau dengar kisahnya gimana sih ceritanya perjalanan dia di city yang baru ini nih. Oke. Sebenarnya kalau dibilang aku tuh orangnya nggak city person gitu. I like work in the outback because I think karena aku juga tinggalnya di kampung ya, di Padang itu di kampung, jadi aku suka yang di pedalaman gitu. Jadi aku suka di Newman ini karena kota kecil kan, kecil banget. Di sini itu penduduknya sekitar 5.000 sampai 6.000 orang doang gitu. Ini kota tambang, jadi orang-orang mining kerja di sini gitu. Dan yang salah satu perusahaan terbesar di Australia itu BHP, yaitu, itu orang yang mining BHP punya di sini gitu. Dia itu tambang besi, iron ore. Nah, perjalanannya itu dari sana, dari Brisbane, waktu itu langsung ke Perth. Aku stay di Perth 3 hari, mau lihat kota Perth kan. Di Perth bagus, nggak seperti Sydney sih, sepi daripada kota Sydney gitu. Sedikit banget gitu. Kemudian dari dari Perth ke Newman, itu 2 jam naik pesawat. Kurang lebih 1 jam 45 menit kan ya. Dan itu, it's desert. It's really desert gitu. Itu benar-benar shock pertama kali, itu merah semua di sini gitu. People said like you live in Mars. It's like a Mars. Itu benar-benar kayak di planet gitu. Karena tanahnya merah semua gitu. Jarang yang hijaunya gitu. Nah, aku bilang, wow, bisa bertahan lama kayak di sini gitu. Ternyata I like it gitu. 2 tahun ya. Iya, 2 tahun sampai 2 tahun sini. Terus kalau di outback itu kan kita bisa saving money-nya lumayan kencang gitu, karena kita nggak banyak ngabisin seperti di city ya. Kalau di city itu kan kita belanja lah, inilah gitu, banyak yang membuat uang kita ya banyak godaannya seperti itu. Kalau di outback ini kita nggak ada apa-apanya gitu di sini. Cuma ada supermarket doang. Jadi benar-benar kerja, groceries, pulang, istirahat. Exactly. Iya. Gitu doang ya. Betul. Yang di Newman ini berarti kamu langsung masuk di F&B-nya itu ya yang No. Jadi waktu itu pertama kali daftar itu aku sebagai sandwich maker, kitchen hand-nya. Berarti kerjaan pertama kamu di hotel itu jadi sandwich maker. Itu yang kamu apply waktu masih di sini itu ya? Betul. Jadi pertama kali apply itu aku apply-nya sebagai sandwich maker di Newman itu. Jadi aku dipanggil sebagai sandwich maker. Jadi aku kerja sekitar 8 bulan sebagai sandwich maker di Newman Hotel ini. Kemudian aku balik Indo 3 bulan waktu itu. Apply second year-nya aku di Indo. Nah, setelah offshore itu, aku coba tanya lagi. Bosku nanya kan, kamu mau balik lagi ke sini nggak? Karena gitu. Ya, aku mau balik lagi, kata aku bilang kan. Terus
kerjaan sebagai sandwich makernya udah nggak ada karena diisi sama orang. Waktu aku pergi diisi orang gitu. Ada posisi cuma ada di F&B-nya gitu. Oh gitu, aku bilang gitu. Jadi aku coba try new gitu kan. Ini kan pengalaman baru juga buat aku, yang sebelumnya aku kerja di kitchen, di back gitu kan. Jadi sekarang aku kerja di front ya gitu, di F&B-nya. Ya. Itu waktu pertama kali sih gemetaran juga sih, karena kan belum pernah, kita taking order gitu, terus kemudian phone call juga gitu, terus ngobrol langsung customer order food kita kan gitu. I was shocked and then like I was shaking at the first time. Karena kan bule itu aksennya beda loh. Di aksen Outback itu sama aksen City itu menurutku beda gitu. Dan itu beberapa karena begitu. Benar-benar Aussie Toto gitu lah ya istilahnya ya. Betul, iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi agak benar-benar nervous waktu pertama kali gitu. Ya, belum menu-menunya kita nggak hafal gitu. Walaupun cuma dikit menunya, tapi karena baru pertama kali gitu. Ya, tapi setelah berjalannya waktu, I really enjoy working at front, dan aku suka banget gitu kerja di depan. Kan kita ketemu banyak orang, kita ngobrol dengan orang-orang baru juga gitu. Gitu. Dan kita bisa improve your English. Benar. Nah, itu salah satu pencapaian salah satunya betul. Jadi aku kasih tips juga buat teman-teman gitu, kalau buat anak-anak yang di Outback itu untuknya apa sih enak kerja di Outback gitu. Yang pertama itu kita bisa saving money gitu. Yang kedua kita bisa improve your English gitu. Kadang-kadang kalau di City kita ngumpul kadang-kadang sama orang Indo semua gitu. Which is I don't say that's not good. It's good, but sometimes it's not make your English better, Ya, betul. Aku suka sih kerja sebagai food and beverage ini gitu. Kemudian ya sampai 1 tahun aku kerja di food and beverage, dan akhirnya aku baru di tahun 2021 kemarin baru jadi supervisor gitu. Jadi pas Januari 2020 aku start sebagai food and beverage level 1 gitu. Jadi yang biasanya. Kemudian langsung di tahun berikutnya aku katanya yaudah kamu langsung jadi ini gitu kan. Manajer. Kebetulan juga salah satu manajernya leave gitu. Jadi aku yang naik menjadi supervisornya gitu. Alhamdulillah. Nah gitu ya teman-temannya. Ini perjalanan awalnya dari bawah sampai atas akhirnya jadi supervisor. Jadi kalau menurutku ya Mas Arya, memang sih sebenarnya itu kenapa aku kadang-kadang suka milih pengen pindah ke Outback juga, karena di Outback tuh chance untuk dapat kesempatan opportunity yang kayak gini tuh jarang kalau kalian di City. Tapi kalau di Outback itu ada banget. Betul. Sekali kalau misalnya ada yang resign atau kayak gitu, kalian tuh gampang banget ditarik kayak gitu loh. Dan sponsor di Outback tuh lebih oke juga kalau ini. Jadi memang enak sih kalau bisa di Outback. Jadi ini nih, jarang-jarang kan teman-teman dengar bahwa ada anak PHV yang jadi supervisor. Nah, Mas Ari ini salah satunya yang cukup beruntung dari meniti karir dari bawah, dan karena kinerjanya oke, jadi dia akhirnya bisa diangkat jadi supervisor. Nah, Mas Ari berarti setelah setahun di FNB itu jadi supervisor karena si manajernya keluar ya. Jadi jadi mereka harus ngangkat Mas Ari. Wah, jangan-jangan ntar jadi manajer pula ya. Oh, amin gitu. Tapi kan visanya bentar lagi habis gitu. Belum tentu juga nih kayaknya. Betul, mereka bilang bisa disuruhin jadi manajer, pun kan rezeki nggak pernah ada yang tahu. Ya, kita nggak tahu gitu. Aku sih nggak pernah menolak karena change itu nggak ada, kesempatan itu datang cuma sekali gitu. Ya kalau ada ya why not gitu kan. Nah Mas Ari, boleh dijelasin sedikit nggak sih dulu di FNB itu job desk-nya gimana? Terus setelah jadi supervisor bedanya sama job desk-nya sebelumnya itu gimana kayak gitu? Ya, oke. Jadi kalau di mess hall-nya ini, di food and beverage-nya ini, kita kan bentuknya buffet ya. Jadi kita tuh kerjanya dari 3 orang, 1 di depan, 1 sebagai runner, yang 1 sebagai supervisor-nya gitu. Nah supervisor nih, kalau supervisor biasanya tuh kerjanya tuh melihat semuanya ya. Jadi semua di restoran itu kami harus tahu semuanya gitu. Jadi nanti kalau ada pelanggan yang komplain ada apa gitu, itu kerjaan si supervisor. Kemudian fill up makanan di hot bar gitu, kan dia bentuknya buffet yang di Bain Marin ya namanya itu ya. Jadi itu kamu harus fill up, top up terus gitu. Jadi jangan sampai makanan itu habis ketika customer datang gitu. Kalau untuk yang biasanya yang 3 orang yang bagian depan, itu di depan yang biasanya frontlinernya itu, kita itu yang collect tiket gitu. Jadi yang makan di mess hall ini dia nggak ada, jadi cashless gitu. Jadi kita nggak terima cash.
Ya. Jadi bentuknya voucher. Jadi voucher yang dikasih dari BHP, nah nanti kita collect vouchernya gitu. Nah, ya greeting ke customer, kemudian kita order menu juga kalau ada menu kan. Kalau customernya mau pesan apa gitu, kita order, kita kasih. Kemudian ada phone call juga gitu dari customer, dia pesan ini gitu. Begitu. Nah, kalau runner ini kerjaannya itu ya semuanya, dia bantu di depan, bantu yang di supervisor juga gitu. Jadi dia fill up salad, misalkan salad habis, atau sandwichnya habis, gitu, atau something, biscuit gitu, noodles, dia kerja itu, lap-lap meja, biasalah, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu lah Iya. ya. Berarti kalau dari Betul. awalnya Mas Ari yang kerjanya yang di F&B itu, sekarang dia lebih naik yang bertanggung jawab untuk Betul. supervisory di seluruh area ya. Jadi itu semua tanggung Betul jawab Mas sekali. Ari ya sekarang ya. Nah, Betul. gimana sih Mas Ari kalau kayak gitu? Pernah nggak sih merasa kok, aduh kok aku nggak confident atau merasa gimana gitu, atau karena udah pengalaman ya biasa aja? Karena udah pengalaman, jadi kalau kita sebagai runner ya, kalau kita sebagai runner itu kita tahu semuanya gitu. Jadi yang depan tahu, kita di belakang juga tahu gitu. Jadi aku dulu juga di runner juga taruhnya, karena di depan juga gitu. Jadi udah biasa aja, karena kalau supervisor tanggung jawabnya lebih besar sih gitu. Jadi karena seluruh di Meso ini kamu tanggung jawab gitu. Apa-apa yang terjadi, misalkan komplain, customer komplain, atau makanannya kayak gini kayak gitu, piringnya samping, pokoknya semuanya itu kamu tanggung jawab di Meso itu. Benar-benar ya. Lebih besar tanggung jawabnya aja sih gitu. Kalau kerjaannya sih ya sama aja. Nah Mas Ari, sekarang boleh nggak sih, ini paling ditunggu-tunggu biasanya nih kalau di videoku tuh, boleh tahu nggak sih pay rate-nya kalau misalnya F&B dan supervisor tuh gimana bedanya Mas Ari? Oke. Jadi kalau untuk rate ya, jadi semua orang pasti bertanya rate-nya berapa sih kalau di Outback gitu. Kalau standar sih di Outback itu orang-orang paling diketahui gitu. Tapi kalau aku sih, I don't want to share exactly how much I earn per week or fortnightly, but I said like the range, you know. Nah, kalau rate-nya itu 25 something. Untuk di level 1. Kemudian kalau pagi itu dari jam 12 pagi, dari jam 12 malam maksudnya ya. Sampai jam 7 pagi itu sekitar 28 something kalau nggak salah ya. Karena aku sering pagi sih, biasanya aku pagi, supervisor pagi gitu. Jadi segitu. Kemudian Sabtu Minggu itu 30, kemudian Minggu 35. Dan kalau di supervisor itu bedanya cuma $1 doang bedanya gitu. Dari kalau 225, kalau supervisor 26. 26 ya gitu ya. Iya. Gaji ya. Sekarang boleh tahu nggak sih total hour biasanya yang Mas Ari dapat dalam seminggu tuh biasanya gimana sih? Per hari atau gimana lah? Oke. Jadi aku tuh kerjanya kan split shift ya. Jadi kita tuh ada split shift namanya. Jadi dari pagi, we start at 3:30 a.m. You know, it's really hard to wake up in early morning, you know. It's really early morning. Karena kan mining ini orang yang shift pagi ini kan mereka start dari jam 5 gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau lagi rame banget itu we start at 3:30 gitu. Which is harus wake up at 3 gitu karena kita harus mandi dan sebagainya, preparation kan. Memang tinggalnya di hotel ini, jadi cuma jalan 1 menit doang gitu. Tinggalnya berarti itu, tapi itu harus bayar rent-nya di sana ya kalau tinggal di hotelnya ya? Yes, kita ada dikasih bayar rent, kemudian itu udah include makan semuanya, jadi udah meal package semuanya, kita boleh makan apa aja. Bayarnya per week-nya berapa? Siapa tahu teman-teman pengen tahu. Boleh, kalau per week di sini 120 per week. Itu aku dulu ya. Oh. $120 per week. Ini aku dulu karena aku start di tahun 2019. Tapi kalau yang sekarang ini, kalau nggak salah 155 yang baru. Tapi itu udah include food ya? Food, udah include food semuanya, kamu nggak ada. Cuma makan kamu tinggal ngambil di hotel 2 kali sehari gitu. Kamu mau ambil noodle, buah, es krim, semuanya, everything you can get it. Murah sih itu kalau dibandingkan ngerem di luar. Apalagi itu private room atau gimana? Yes, it's a private room. Look at my room, it's private. Kamu ada TV, ada aircon, ada kulkas, lemari, meja. Bagus itu. Kamar mandi di dalam. Udah termasuk murah sih Mas Ari itu. Apalagi include makanan dan sebagainya, jadi nggak perlu grocery. Yes, betul. Jadi benar-benar kalau hitung seminggu ya pengeluarannya itu doang 150. Setelah itu yang di saving ya saving aja semuanya. Karena mau ngapain lagi, kecuali mau jalan-jalan atau something like that. Mungkin ada betul. Betul, paling kalau mau beli kayak personal stuff gitu, kayak health apalah gitu yang ya ke obat kayak apa gitu, vitamin itu doang gitu. Kemudian paling juga
kita internet juga kadang-kadang, karena internetnya juga wifi-nya, aku pas pakai paket data. Kalau internetnya kalau di tempat di ruangan nggak bagus sinyalnya. Kalau di hotelnya tempat kerja bagus gitu. Oke, back Gitu sudah doang. topik yang sebelumnya Mas Ari. Oke. Jadi sehari sejam berapa atau sehari berapa jam dan seminggu biasanya berapa? Aku seminggu total itu sekitar 40. Berarti Kurang lebih ya, karena tergantung kalau lagi rame banget gitu. Jadi kita bisa kerja panjang gitu. Kalau nggak terlalu rame, itu 35-an. BTW Mas Ari ini full time, part time atau casual ya? Tetap casual. Casual, oke. Tapi casual itu tetap ya jamnya segitu ya, enak sih ya. Iya, ya. Jadi kita casual. Kemudian aku 2 kerjaan loh di sini. Jadi memang nggak satu kerjaan. Jadi aku tuh kerja. Kadang dulu aku bisa kerja di 3 tempat di 2 perusahaan berbeda. Tapi sekarang aku karena udah supervisor, jadi cuma 1 kerjaan, 2 kerjaan di 2 tempat berbeda gitu. Oh, jadi, kalau seperti itu dibolehin ya dari hotelnya, meskipun tinggal di hotel itu, tapi kerja di tempat lain boleh? Boleh. Kamu mau cari tambahan di luar, boleh. Gitu. Oh, terus Mas Ari kerja apa yang kerjaannya yang satu? Yang satu lagi sama aku kerja di bagian depan juga. Di perusahaan kayak brand Australia gitu, kayak KFC. Jadi kayak perusahaan cepat saji gitu. Oh, oke. Kayak burger, fried chicken gitu. Jadi aku kerja di front staff-nya, kasir gitu. Ya, jadi Mas Ari kerjanya di sana kalau pas day off ya, untuk nutupin pas day off. Exactly. Betul. Jadi aku tuh nggak ada day off. Jadi kerja every day. 7 hari seminggu? It's definition of hard work. It's working hard visa, bener-bener ya Mas Ari. Exactly. Ini udah 6 bulan lebih, ini aku udah nggak ada day off-nya. Tapi benar sih Mas Ari, mumpung karena masih WHV dimanfaatkan lah. Nanti kalau misalnya nggak bisa dapat sponsor terus harus ke student visa, kan student visa nggak bisa kerja maksimal. Jadi aku pun dulu gitu sih Mas Ari, pas WHV ya bener-bener pol-polan lah, work hard visa beneran. Jadi ya betul. Karena memang balik lagi, karena di Outback ini kita nggak ada entertainment-nya gitu ya, jadi jarang dia mau di rumah juga ngapain gitu. Ya, daripada mengisi kosongan, betul, nggak penting gitu, mending kerja gitu. Oke. Tambahan. Nah, Mas Ari berarti nanti setelah ini kan udah tertier, BTW kan berarti Mas Ari dapat second year-nya di sana nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau dapat referensi dan sebagainya, boleh nih kontak-kontak Mas Ari biar siapa tahu ada informasi-informasi dari dia yang bisa dikasih tahu ke teman-teman. Nanti Mas Ari Instagramnya aku taruh di sini ya. Boleh dong. Nanti buat teman-teman juga misalkan mau tanya boleh. Kalau ada waktu, misal kalau aku lagi nggak kerja ya aku bales gitu. Tapi kalau lagi nggak dibales mungkin lagi kerja. Ya gitu. Benar. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton video ini pengen tahu lebih jauh, nah mungkin sekalian pengen ngejar second year, third year, bolehlah kontak-kontak Mas Ari ya, karena itu kan masuk eligible tempat buat apply. Betul. Ya. Second year, third year bisa. Nah, Mas Ari, planning selanjutnya nih gimana nih setelah third year nanti? Gimana? Apa planning selanjutnya? Mungkin ya, aku belum tahu plan selanjutnya. Kalau plannya aku kayaknya student visa. Student visa ya. Tapi jadi kita chance-nya nggak tahu ke depannya gimana gitu, karena semua bisa berubah kapan aja. Aku sih pengennya student visa habis ini gitu. Jadi I wanna stay longer in Australia, you know. Ya, nggak mau pulang ya, nggak usah pulang ya ke Indonesia ya, di sini aja ya. Pengen PR juga nggak sih? Kenapa? Pengen ngejar PR juga nggak sih? Yes, betul, pengen ngejar PR juga. Ya, jadi makanya aku pengen cari juga nih kuliah apa sih gitu yang buat bisa cepat PR-nya gitu. Benar-benar. Ya biasanya sih seperti itu ya, kalau udah sampai sini rasanya pengen di sini aja lah dulu ya. Nantilah setelah karena kesempatannya itu susah, karena yang kesini ini susah gitu loh. Jadi jangan sia-siakan kesempatan gitu. Benar banget. Oke, ya itulah perjalanan Mas Ari ya, yang dari awalnya sampai di Sydney, terus sampai harus pergi ke farm dan akhirnya terdampar di Newman, dan ternyata di sana dia akhirnya karir yang gilang gemilang seperti sekarang ini. Dan kita nggak tahu kedepannya seperti apa, mungkin bakal sponsorship atau bakal melalui jalur yang mana lah, pokoknya intinya kita berdoa aja terbaik buat Mas Ari. Thank you. Semoga mimpi-mimpinya bisa tercapai ya Mas Ari. Anyways, amin. Videonya ada kesan-pesan atau
apalah pokoknya buat teman-teman yang mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang menonton video ini, yang kebanyakan viewer saya sih biasanya baru mau apply WHV Mas Ari, jadi mungkin ada yang mau disampaikan ke mereka kayak gitu. Oh, betul, betul. Oke, jadi aku mau tambahin aja sedikit buat teman-teman. Kalau sebenarnya Australia ini besar sekali ya, gitu. Jadi jangan patokan untuk cuma Sydney, Cairns, Darwin, dan Melbourne. It's huge, gitu kan. Ini semua sebuah benua gitu. Jadi, wait. Oh my God, my battery is over. Kerikot nggak sih? Masih kerikot ya? Ya, masih. Oke. Jadi, aku mau nambahin aja buat teman-teman gitu. Kalau mau tanya-tanya tentang Australia, mengenai Outback gitu, ataupun mengenai Australia bagian barat, kalian boleh tanya-tanya ke aku gitu. Karena Australia di Outback ini peluangnya tuh lebih besar, banyak kerjaannya daripada kalian ke Sydney, Melbourne, Cairns, atau Darwin gitu. Benar banget. Kalian nanti boleh tanya-tanya ke aku gitu, atau DM ke aku juga boleh gitu. Banyak di sini yang eligible buat second year atau third year, dan itu peminatnya kurang gitu. Karena ini Outback gitu, dan orang juga kurang tahu gitu. Itu sih yang aku mau kasih tahu buat teman-teman gitu. Oke, teman-teman, segitu dulu ya sharing dari kita, dan mungkin masih banyak, saya bisa nebak masih banyak teman-teman yang penasaran pengen tahu lebih jauh lagi sih soal Outback. Nah, kalau untuk pertanyaan yang lebih detail, mungkin bisa langsung tanya-tanya ke Mas Ari ya, nanti dibalas sama Boleh. Oke Mas Ari, terima kasih buat waktunya hari ini, dan terima kasih sudah mau berbagi sama teman-teman di Jejak Merlin. Saya doain semoga sukses terus ya ke depannya. Thank you so much for having me in your YouTube channel. Thank you so much, Marilyn. And I hope we can share our experience to people, you know. Kita bisa kasih pengalaman atau cerita buat mereka gitu. Kasih insight buat mereka seperti itu juga. Benar. Kalau WHP, semoga berguna buat mereka. Kalau WHP itu nggak melulu harus jadi tukang cuci piring ya. Bisa jadi seperti itu ya. Betul, bisa banget. Dan kalian juga nggak harus kerja apa sih gitu. Kalian bisa berkarir nggak sih di Australia? You can do it. Bisa banget. Oke, terima kasih Mas Ari buat kisah. Terima kasih. Dan mungkin nanti ke depannya kita lihat lagi kalau ada kisah-kisah baru yang bisa di-share sama Mas Ari. Kita bakalan bikin boleh. lagi ya. Anyway, boleh. Video dari kita. Thanks for watching and we'll see you next video. Bye-bye. Bye.